Ya, Oke, mulai. yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Farhati, guru SD Negeri 2 Susukan, CGB Angkatan 9, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempraktikkan coaching, di mana saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya, Bu Rusliati, berperan sebagai coach. Halo Bu Rusliati, bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Ya, Oke, kalau sudah siap. Baik, kita mulai ya. oke, Bu Umu. Oke. Halo Bu Rusliati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Umu? Alhamdulillah sehat, bahagia dan selalu semangat. Bagaimana keadaan kelas Bu Rusli hari ini? Ya, sama sih, Bu. Seperti biasanya. Cuma adalah masalah sedikit-sedikit di kelas begitu, Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira apa tuh Bu Rusli yang menjadi masalah di kelas Ya, panjenengan? begini. Ya, Bu, begini. Jadi beberapa ada siswa yang sulit fokus dan sulit berkonsentrasi di kelas. Memang sih, Bu, saya kan sebagai guru kelas, jadi mengajar full semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama Islam dari jam pertama sampai jam terakhir setiap harinya. Nah, yang menjadi masalah ini pada pelajaran jam terakhir. Pada jam terakhir, saat-saat anak ini sudah mulai lelah, mengantuk, dan inginnya segera pulang sekolah. Itulah masalah saya. Jadi, anak-anak sulit untuk fokus dan sulit berkonsentrasi. Oh, begitu ya. Tapi sepertinya ini termasuk sesuatu yang cukup mendesak untuk dicarikan solusinya ya, Bu. Iya sih Bu, ya karena lumayan Bu, ekstra banget mengajar di jam terakhir. Jadi menurut saya ini termasuk masalah buat saya yang membuat pusing akhir-akhir ini begitu Bu. Iya, mudah-mudahan nanti bisa hilang pusingnya ya, Bu Rusli. Pertama-tama Amin. apa yang menjadi tujuan Bu Rusli terkait dengan masalah ini? Ya, Gitu. tujuan saya sebenarnya ya, saya mau membicarakan tentang bagaimana ya saya ini bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid saya ini agar mereka ini lebih produktif dalam belajar begitu Bu Umu. Ada waktu ya Bu ya? Oh iya, insya Allah ada waktu. Jadi tujuannya sudah jelas ya Bu, untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi anak dan supaya pembelajarannya lebih produktif lagi. Nah, sekarang saya ingin mendengar dulu apa yang Bu Rusli dapat jelaskan terkait dengan masalah ini biar lebih detail gitu. Iya, Bu. Ya, seperti biasa ya, Bu ya. Setiap saya mengajar pada pelajaran jam terakhir, nah, saya tahulah anak-anak ini memang sudah mulai lelah, ngantuk. Nah, bahkan pada pelajaran jam terakhir, anak-anak mintanya jam kos, Bu, atau pulang. Nah, padahal aku kan juga punya kepentingan ya, bukannya kepentingan saya ya, tapi kita kan harusnya belajar, masa jam kosong atau pulang, minta pulang begitu terus ya. Selain nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan manfaat juga dari kelas yang kosong begitu. Mereka nggak ngapain-ngapain. Itu juga kan membuat teguran juga buat saya begitu.
sebagai guru kelasnya sekaligus sebagai wali kelas. Nah, jadi saya biasanya itu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka nih, saya jelasin dulu apa yang akan dikerjakan. Saya ceritakan dulu mungkin kejadian-kejadian yang hari ini menarik ya, begitu Bu. Biar murid-murid bisa siap dan menjadi fokus dulu begitu Bu. Selain itu juga saya melakukan mindfulness, menghentikan semua kegiatan siswa untuk menyiapkan diri agar anak-anak ini bisa hadir penuh di dalam kelas. Jadi bisa meningkatkan fokusnya, tidak berpikir kemana-mana, begitu Bu. Nah, bagus itu Bu Rusli, berarti kan itu termasuk sudah pembelajaran juga buat anak-anak kan? Iya Bu, betul Bu. Jadi kan saya cerita dulu begitu, karena namanya anak-anak udah lelah. Mereka kalau langsung belajar itu mereka kadang-kadang akan banyak menunjukkan protesnya Bu, begitu. Ya, memang begitu kan anak-anak sukanya kan jam kosong, kalau sudah siang protes ya Bu. Iya, jadi kan mereka sukanya protes, mintanya pulang, pulang kasih jam kosong ya, jadinya dengan cara malas-malasan begitu. Jadi kan tidak nyaman ya belajarnya. Terus setelah belajar, saya juga kadang-kadang membagi kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa Lebih ya bisa bekerja sama lah ya, karena ini kerja kelompok. kerja kelompok. Ya. Ya, bekerja bekerja sama. Jadi belajar itu lebih fokus ke kelompok kecil itu. Mereka saling tanya jawab begitu, Bu. Iya, benar itu. Iya, ya. Kalau misalnya di akhir pelajaran, kadang saya juga ini, Bu, kasih reward sama anak-anak gitu. Wah, bagus dong. Gimana rewardnya? Ya, ya nilainya bagus nih. Misalnya review hari ini nilainya bagus, saya kasih sesuatu. Jadi saya berikan sebagai reward. Anak-anak dapat apa itu Bu rewardnya? Ya nggak mesti sih ya. Kadang permen, kadang jajan, kadang ada pensil. Tergantung saya lah tersedianya apa. Karena ini kan eh, tidak menyiapkan begitu banyak ya, tapi ya hanya sekedar berbagi lah biar anak-anak tambah semangat begitu. Sebagai penyemangat begitu ya Bu untuk anak-anak? Iya betul. Tapi ya nggak tahu kenapa ya masih belum efektif juga gitu Bu. Ya, mungkin seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu ya, Bu Rus, bahwa reward itu biasanya juga hanya efektif, tidak selalu efektif begitu. Mungkin di bagian awal efektif, tapi kalau sudah keseringan juga sudah tidak efektif lagi. Oke, saya mengerti Bu. Itulah mungkin tantangan bagi kita begitu ya yang bekerja untuk atau yang bekerja dalam mengajar di jam terakhir. Apalagi saat siang fisik anak-anak sudah mulai lelah, konsentrasi juga sudah menurun dan pinginnya kegiatan lain dari belajar begitu ya. Sukanya yang yang tidak terlalu berpikir begitu. Mungkin pinginnya main game saja begitu ya Bu Rusli. Iya betul Bu. Tapi sekarang mari kita sama-sama lihat reaksi apa yang terjadi dari siswa. Apakah perlakuan yang sudah Bu Rusli lakukan, mereka menunjukkan respon tertentu ketika Bu Rusli mencoba teknik-teknik yang baru. Teknik-teknik tertentu mungkin untuk mengembalikan konsentrasi dan fokus mereka. Iya, kalau yang pertama tadi ya, jadi ketika saya kasih instruksi ya, mereka fokus, bisa konsentrasi, mau mendengarkan.
Tapi saya tidak tahu pasti ya Bu, itu tuh mereka dengerinnya itu cuma sekedar jeda ataukah mereka benar-benar mendengarkan dengan aktif. Jadi mereka paham begitu Bu, karena setelahnya itu ya mereka ada yang ngobrol lagi Bu, lebih tertarik bermain, bercerita dan mencoret-coret bukunya atau menggambar. Asik ngobrol sendiri dengan temannya begitu ya. Iya, Bu, ketika mereka sedang kerja kelompok, mereka bisa fokus, konsentrasi, membahas pelajaran. Tapi ada juga yang bercanda dengan teman, tidak aktif. Dengan rewetnya juga mereka biasa-biasa saja. Apa karena rewetnya tidak bernilai ya? Ah, hanya permen ini, jajan ini, saya juga bisa beli. Mungkin mereka begitu, Bu. Jadi mereka kurang tertarik dan kurang merasa termotivasi. Jadi beberapa anak tetap aja yang kurang fokus. Saya sudah mencoba dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, tapi tetap saja mereka masih ada yang belum fokus, Bu. Wah, baik Bu. Saya kira itu tadi yang Bu Rusliati lakukan itu sudah suatu usaha yang baik. Tapi ternyata masih belum efektif. Sekarang mari kita melihat tindakan yang dapat Bu Rusli lakukan. Apa yang dapat Bu Rusli lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kan bagaimanapun juga harus diatasi begitu ya. Kira-kira tindakan apa yang bisa Bu Rusli lakukan begitu? Karena yang pertama tidak efektif. Iya Bu, mungkin karena anak-anak ini anak yang sulit ya, atau saya akan melakukan kegiatan yang lebih menantang mereka. Karena sudah jam pelajaran jam terakhir, mereka sudah bosan ya, sudah lelah, rasanya lapar dan sebagainya lah, sehingga pengennya pulang aja atau mintanya jam kosong. Saya akan coba teknik baru atau sebuah permainan dalam pembelajaran. Mungkin membuat mereka itu lebih aktif dan merasa kehadirannya itu dinantikan. Nanti akan saya coba dulu, Bu. Kan namanya usaha dulu ya. Jadi saya akan melakukan kegiatan yang lebih menantang agar si anak-anak ini lebih terfokus atau tertantang untuk melakukannya begitu, Bu. Jadi saya di sini berharap dengan kegiatan yang menantang itu bisa meningkatkan konsentrasi anak dan kebetulan saya kan guru kelasnya atau wali kelasnya juga. Jadi saya akan mencoba menghubungi orang tuanya supaya ada kerjasamanya terkait masalah tersebut. Karena tidak hanya dengan saya saja, ternyata tetap dengan guru yang lainnya juga anak tersebut seperti itu, Bu. Rencana Wah, saya seperti itu. ya. Nah, menurut saya itu sudah sangat bagus ya, Bu. Bagaimanapun juga sebagai guru kita harus bersinergi juga dengan orang tua. Jadi kita pasti, tahu ya nantinya apa latar belakangnya, mengapa siswa tersebut berperilaku seperti itu, begitu ya, kurang apa, kurang fokus di sekolah. Nah kira-kira mari kita lihat hasil tindakan yang akan Anda lakukan, bagaimana nantinya cara Bu Rusli melakukan evaluasi dari keberhasilan dengan tindakan atau teknis-teknis yang akan Bu Rusli coba. Ya, tentunya saya akan melakukan pemantauan, Bu. Jadi akan saya coba pantau dulu ya. Setelah saya coba implementasikan kegiatan yang lebih menantang anak-anak, lalu saya coba untuk membuat kegiatannya yang lebih menarik anak-anak untuk fokus di dalam kelas, Bu. Lalu saya coba ngobrol dengan orang tuanya dan nanti akan saya catat perkembangannya. Lalu saya bisa diskusikan dengan guru lain. Mungkin guru mapel lain sudah menemukan bahwa anak tersebut ada sedikit perubahan apa belum. Jadi akan saya pantau ke depannya dan saya catat dulu hasilnya seperti apa. Itu mungkin beberapa minggu ke depan anak-anak akan menjadi bagian dari fokus saya, Bu. Begitu untuk mengembalikan mereka bisa termotivasi dalam kelas. Saya kira itu sudah terdengar satu rencana yang sangat baik ya, Bu Rusli. Nah, kira-kira apakah sekarang Bu Rusli merasa lebih siap untuk menghadapi masalah tersebut?
Iya sih Bu, jadi saya setelah ngobrol dengan Bu Umu, saya merasa lebih siap untuk ke depannya. Tadinya saya sedikit kepusingan sendiri begitu Bu, tapi setelah ngobrol dengan Ibu Umu, ini alhamdulillah saya dapat pencerahan. Saya akan lebih semangat lagi ke depannya dan akan menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran yang menantang ini. Jadi lebih yakin dan siap ya Bu? Iya, Nah, saya juga merasa ikut senang apabila kegiatan coaching ini Bu Rusli lebih merasa yakin dan siap untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama ini. Mudah-mudahan rencana aksi tersebut bisa dilakukan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal, dan apabila Bu Rusli membutuhkan saya lagi untuk sharing, ngobrol-ngobrol, insya Allah saya siap. ya, terima kasih Bu Umu sudah menyadarkan saya, memberikan motivasi juga untuk saya dan mudah-mudahan saya bisa melakukan dengan lancar dan baik. Minta doanya ya Bu ya. Ya, baiklah. Saya kira mudah-mudahan lancar ya, Bu. Baiklah, Bu Rusli, saya kira cukup di sini percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai berjumpa lagi. Oke Bu Umu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berganti peran. Silahkan tinggal ganti peran Bu Umu menjadi, Saya menjadi coach, jenengan menjadi coach. ya, siap ya Bu ya. Siap, insya Allah. Ya, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Umu? Wah, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Bu Rusli? Kabarnya baik? Ya, alhamdulillah baik ya. Saya perkenalkan ya, saya Rusliati, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching bersama rekan saya Bu Umu Farhati. Di sini saya akan berlaku sebagai coach ya, dan Bu Umu sebagai coachee. Pada kegiatan ini saya akan menggunakan teknik alur tirta. Bagaimana Bu Umu sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Umu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rusli. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu Rusli? Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan sehat. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya Bu, siap. Oke. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Umu menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bu Umu didiskusikan atau fokuskan? Ya, terima kasih Bu Rusli atas waktunya untuk sharing dengan saya kali ini. Sejujurnya saat ini saya merasa sedikit tegang begitu ya, karena ada beberapa tantangan pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi supaya lebih efektif pembelajarannya begitu. Oh, begitu ya. Iya ya, tentunya ya. Saya menghargai kejujuran Bu Umu. Marilah kita jadikan sesi ini sebagai ruangan untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja dulu ya Bu ya. Ya, siap Bu. Oke. Eh, Sebetulnya apa tujuan yang ingin Bu Umu capai dari sesi coaching ini, Bu? Halo? Eh, Begini Bu Rusli, Apakah suara saya bisa didengar? itu ada satu mata pelajaran, Iya. bisa, tapi tadi Oh iya. terputus. Oh iya. Itu ada satu mata pelajaran lagi yang baru yang menjadi mata pelajaran pilihan, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Hmm. Nah,
Ini yang menjadi masalah buat saya, Bu Rusli. Saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar bahasa Inggris. Oh, baik, Bu. Eh, apa definisi tujuan akhir yang Bu Umu inginkan dari ini, Bu? Yang pasti saya ingin bisa mengajar bahasa Inggris dengan baik, dengan saya sendiri juga bisa, melakukan apa ya, pronunciation yang tepat begitu ya, dan juga bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, seperti Oh, itu. begitu. Oh, iya, iya. Walaupun eh, apa bagus sekali itu, Bu. Kiranya ukuran keberhasilan yang Bu Umu inginkan ini dari session coaching ini seperti apa, Bu? Jadi, ukuran keberhasilan saya, menurut saya itu yaitu saya bisa mengajar bahasa Inggris dengan lebih percaya diri karena pronunciation saya sudah baik, sehingga peserta didik juga mampu memahami materi yang saya sampaikan dan juga nantinya pembelajarannya juga saya lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Oke, bagus. Walaupun Bu Umu bukan guru bahasa Inggris ya, tapi sudah Iya. sangat bagus ya. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Bu Umu merasa kesulitan dalam belajar mengajar bahasa Inggris? Jadi yang menjadi kesulitan buat saya yaitu, saya sering merasa gugup walaupun Hmm. sudah saya persiapkan dari rumah begitu ya, tapi saya sering merasa gugup saat mengajar bahasa Inggris karena saya merasa bahwa, pelafalan saya, pronunciation saya dalam, kata-kata bahasa Inggris itu belum sempurna begitu, Bu. Oh, begitu ya ya. Eh, Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut ya bagaimana perasaan itu kok bisa muncul. Jadi karena saya merasa belum bisa melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan tepat begitu ya. Jadi saya merasa takut dan ketakutan itu menghantui saya, apa ya, saya takut saat saya, menyampaikan materi pelajaran kepada anak-anak itu, saya melakukan pelafalan yang salah seperti itu, Bu Rusli. Sehingga penyampaian materinya kan menjadi kurang baik begitu. Oh, iya iya iya, saya memahami ya Bu ya, betul betul. Bagaimana kira-kira Bu Umu dalam menghadapi situasi tersebut? Jadi, dari mulai percakapan kita begitu nggih, jadi saya, menjadi berpikir dalam menghadapi permasalahan ini, akhirnya saya menjadi tergerak begitu untuk belajar kembali, menggali ilmu yang sudah pernah saya dapatkan waktu saya sekolah SMP, SMA, maupun kuliah, pelajaran bahasa Inggris lagi saya harus apa, eee harus memanggil kembali begitu memori saya yang dulu supaya saya bisa, bisa menguasai kembalilah, seperti itu. Karena ibaratnya kan sudah lama tidak kita pakai begitu ya. Mengurangi ya, iya Iya, betul. terus dari guru membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung tadi juga, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini. Saya merasa didengar dan juga didukung, seperti itu, Bu Rus. Terima kasih. Oh iya iya Bu, begitu ya. Oke lah, kita akan bersama-sama ya mencari solusinya untuk mengatasi hambatan yang Bu Umu hadapi ya. Apakah barangkali ada hal lain yang mungkin akan Bu Umu tambahkan begitu? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil pada saat mengajar bahasa Inggris, dan saya yakin dengan bimbingan ini, saya akan bisa mencapainya, bisa mengatasi permasalahan ini.
Begitu, Bu. Amin. Ya, baguslah itu. Baik, baik. Sekarang mari kita rancang ya, rencana aksinya ini akan bagaimana ya. Kira-kira rencana Bu itu untuk mencapai tujuan agar lebih percaya diri ya pada saat mengajar bahasa Inggris, seperti apa yang Bu inginkan? Yang pertama-tama mungkin saya akan mulai lagi untuk belajar bahasa Inggris dengan membuka dengan mengundang kembali memori saya saat SMP, SMA dan saat kuliah maupun mungkin saya bisa mengikuti coaching klinik yang secara online juga begitu. Dan yang pasti saya harus mempersiapkan materi pelajaran dengan baik, belajar dan berlatih mengucapkan kata dalam bahasa Inggris melalui aplikasi online begitu. Nanti saya mencari-cari dulu dan mencari feedback dari teman sejawat yang pandai bahasa Inggris. Begitu Bu Rusli. Oh iya, bagus sekali ya. Apa keinginan Bu sangat bagus sekali ya. Dan apakah masih ada prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Bu Umu? Ya, prioritas saya masih sama, Bu, yaitu mempersiapkan materi pelajaran dengan baik dan berlatih pronunciation atau kata dalam bahasa Inggris ya, pronunciation kata-kata dalam bahasa Inggris. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup pada saat mengajar bahasa Inggris. Oh, begitu. Nah, untuk mencari fondasi yang kuat ini tentunya ada strategi ya. Kira-kira strategi apa yang akan digunakan oleh Bu Umu untuk bisa mencapai tujuan nanti presentasi Bu Umu? Saya akan mencari referensi aplikasi apa yang bisa menilai pronunciation saya begitu dalam pronunciation saya dalam melafalkan kata dalam bahasa Inggris yang baik, mempersiapkan materi pelajaran yang menarik, berlatih mengucapkan kata dalam bahasa Inggris dengan lebih sering lagi. Mungkin harus mau juga latihan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan juga akan menggali kembali kesukaan saya untuk menyanyi lagu dalam bahasa Inggris begitu Bu Rusli. Oh, iya. Supaya pronunciation-nya juga kembali lagi begitu ya lebih baik lagi, dan saya juga nantinya akan berencana mencari feedback yang konstruktif dari rekan sejawat untuk memperbaiki diri saya lagi. Oh, begitu ya, Bu. Ternyata Bumu sangat pandai nih bahasa Inggrisnya kelihatannya ini ya. Eh, itu termasuk langkah-langkah yang sangat baik itu, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Umu mengatasi tantangan presentasi yang lebih efektif. Kira-kira bagaimana Anda melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik ya, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Apa komitmen Bu Umu terhadap rencana aksi yang atau rencanakan? Uh, ya, komitmen saya masih sama sesuai dengan rencana awal yaitu bahasa Inggris. Jaringannya gimana? Ya, agak ngadat jenengan tapi masih bisa. Coba dilanjut. Oh iya, 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 iya. Eh, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Umu dalam menjaga komitmen, Bu? Yang pasti saya akan minta bantuan teman sejawat yang pintar berbahasa Inggris untuk memberikan feedback dan juga membantu saya dalam berlatih pronunciation agar lebih baik lagi. Saya percaya dukungan dari rekan sejawat itu akan menjadi pendorong motivasi dan juga pemantik untuk perbaikan saya ke depannya. Oh iya begitu ya. Ya lanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Yang pasti saya akan terus berlatih
dan terus mencari feedback dari rekan sejawat untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar bahasa Inggris. Dan saya juga berusaha agar kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan keberlanjutan menuju pengembangan diri dalam menguasai bahasa Inggris lebih baik lagi. Supaya Oke, terus berkembang seperti itu, Burus. oke, ya, ya. Bagaimana perasaan Bu Umu saat ini setelah mengutarakan permasalahan yang dialami selama ini, Bu? Alhamdulillah saat ini perasaan saya menjadi lega, sudah bisa berbagi dengan Burus, sudah bisa mengutarakan isi hati saya. Terima kasih Burus sudah bersedia mendengarkan luapan hati saya. Oke. Oh iya Bu, terakhir lagi Bu, apa kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini, Bu? Kesimpulannya yaitu saya harus lebih giat lagi belajar pronunciation dalam bahasa Inggris melalui berbagai media. Saya harus rajin berlatih dan juga mencari feedback dari rekan sejawat yang pintar berbahasa Inggris. Mohon doanya Bu Ros, mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi dengan lancar. Amin, amin. Baiklah Bu Umu, saya merasa senang apabila setelah berbagi dengan saya, Bu Umu menjadi merasa lega ya. Semoga rencana aksi yang sudah Bu Umu rencanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Rusli. Sama-sama Bu Umu, mungkin karena ini sudah habis ya, kita Iya. akhiri acara coaching hari ini ya. Assalamualaikum Bu Umu. Waalaikumsalam Bu Rusli. Mungkin bisa Ya, dibuka rekamannya.